Tak hanya ayam saja yang digeprek, ternyata di Sulawesi Selatan ada pisang yang digeprek dan dimakan dengan sambal. Namanya Sanggara Pepe. Lalu, kenapa pisang ini harus digeprek dan makannya pun dicocol dengan sambal? Makassar, kota yang disebut Tanah Daeng ini memang memiliki segudang kuliner yang memanjakan lidah. Tapi yang membuat kami penasaran adalah aneka olahan pisang yang dijual dan menjadi jajanan populer di masyarakat. Seperti yang terlihat di sepanjang pantai Losari Makassar, berjejer semua pedagang yang menjual berbagai olahan pisang. Sebut saja pisang epe, es pisang ijo, hingga palu butung. Hampir semua olahan pisang disajikan dengan topping dengan cita rasa manis. Halo Ibu. Sanggara Pepe ternyata baru populer di masyarakat Makassar sekitar tahun 90-an. Dulu hanya sanggara yakni pisang goreng saja yang menjadi camilan sehari-hari. Sanggara Pepe adalah modifikasi pisang goreng, tapi khusus untuk pisang yang masih mengkal. Seperti namanya, sanggara adalah pisang goreng dan pepe artinya geprek. Maka pisang Sanggara Pepe merupakan pisang goreng geprek. Digeprek tujuannya agar pisang lebih crispy sehingga gurihnya lebih terasa lagi. Uniknya, olahan pisang satu ini tak seperti pisang pada umumnya, ia disajikan dengan sambal. Biasanya menggunakan sambal terasi. Perpaduan cita rasa yang unik dari pisang goreng yang dipipihkan dengan sambal terasi yang pedas dan gurih menjadikan hidangan ini sebagai salah satu camilan favorit baik masyarakat lokal maupun wisatawan. Penasaran dengan proses pembuatan Sanggara Pepe? Kami mendatangi salah satu kedai Sanggara Pepe di Makassar. Oh, langsung gitu. Nah, ini ternyata saya lihat tadi ngupas pisangnya gampang, tapi ternyata susah karena ini masih pisang mentah dan ini pisang apa Bu? Lopo namanya Bu ya? Oh, pisang lopo. Dan ini tangan saya tuh masih banyak, karena masih mentah, masih banyak getahnya. Jadi cukup lengket, makanya Ibu pakai sarung tangan Bu ya. Semua jenis pisang sebenarnya bisa dibuat menjadi Sanggara Pepe, asalkan pisang yang digunakan adalah pisang mentah atau yang masih mengkal. Ada teknik mengupas pisang mentah supaya kulitnya mudah terbuka, yakni dengan memotong bagian ujung dan pangkal pisang, lalu kulit pisang disayat mengikuti garis yang membentuk sisi pisang. Supaya lebih garing, pisang digoreng 2 kali. Awalnya setengah matang dulu, lalu digeprek alias dipipihkan, baru kemudian digoreng lagi. Tak dipungkiri, yang menjadikan olahan pisang satu ini begitu istimewa adalah kehadiran sambal sebagai cocolannya. Pisang pepe tanpa sambal akan terasa sangat hambar. Jadi rupanya, kenikmatan Sanggara Pepe bukan pada pisangnya, melainkan pada sambalnya. Sambal yang digunakan adalah jenis sambal terasi atau juga ada yang menyebut sambal tomat. Rahasia nikmatnya sambal Sanggara Pepe terletak pada udang dan bawang putih yang digoreng terlebih dahulu, baru diulek dengan cabai, terasi, dan gula. Tomat yang digunakan untuk sambal Sanggara Pepe harus digoreng dulu agar sambalnya tahan lama. Kita makan pisang pepe campur dengan sambal terasi. Buat saya yang tinggal di bagian wilayah Indonesia bagian barat, cukup unik, cukup aneh sih sebenarnya, karena mungkin saya nggak terbiasa ya makan pisang dengan sambal. Biasanya kan pakai pisang manis-manis tuh toppingnya, tapi ini pakai sambal. Cuman oke lah. Sambal memang tak terpisahkan dari hampir setiap hidangan di Indonesia Timur, termasuk makanan yang biasanya dianggap manis oleh masyarakat di daerah lain. Tradisi menyantap pisang dengan sambal ini dilatar belakangi oleh ketersediaan bahan-bahan lokal seperti pisang dan cabai yang merupakan komoditas yang melimpah di banyak wilayah di Indonesia Timur. Di masa lalu, masyarakat wilayah timur, khususnya Sulawesi Selatan, sudah terbiasa dengan makanan yang memiliki rasa kuat dan berani. Sambal dengan kepekatan rasa pedasnya menjadi pelengkap sempurna untuk berbagai jenis makanan, termasuk pisang goreng.
Namun ada juga yang menyebut kebiasaan orang Makassar menikmati olahan pisang dengan sambal berasal dari kebiasaan masyarakat pendatang dari Manado yang sangat suka dengan makanan pedas. Kebiasaan mereka yang memakan pisang dengan sambal lalu ditiru dan dimodifikasi dengan sambal yang ada di Makassar. Persoalan sambal ini masing-masing punya cerita ya. Di Makassar kenapa banyak menggunakan sambal terasi karena dianggap terasi itu lebih mewarnai pisang yang mengkal ini, lebih terasa nikmatnya. Mungkin juga karena terasi di Makassar cukup berkualitas, sehingga itu dianggap lebih pas kalau menggunakan terasi dibanding dengan yang lain yang sambal bawang dan sebagainya. Ada pula olahan pisang lain yang tak kalah nikmat, yaitu Sanggara Balanda. Olahan pisang goreng yang di tengahnya dibaluri mentega, kacang tanah, dan topping manis lainnya. Penasaran tentang Sanggara Balanda? Kami pun mendatangi salah satu kedai Sanggara Balanda di Jalan Letjen, Hartasning. Ini pakai pisang raja, Raja? bahan dasarnya. Kenapa harus pakai pisang raja? Apa rasanya kah? Atau emang pisang raja yang paling pas dibuat Sanggara Balanda atau bagaimana? Sepertinya memang karena dari awalnya pisang raja dibuat zaman dahulu. Sejarahnya memang dari pisang raja. Iya. Ciri khas Sanggara Balanda rupanya harus menggunakan pisang raja yang telah matang, tidak boleh menggunakan pisang lain. Ini diyakini karena pisang lain tidak cocok baik secara aroma, tekstur maupun rasanya. Ini proses menggorengnya gimana, Bang? Ini kita pilih pisang yang matang. Setelah itu kita goreng pertama. Setelah digoreng pertama diangkat, baru dilaburi telur. Ya nanti dilaburi telur ini. Jadi 2 kali goreng gitu. Sama seperti Sanggara Pepe, Sanggara Belanda juga butuh 2 kali penggorengan. Gorengan pertama untuk membuat kulit tipis pada pisang, sekaligus tahap karamelisasi awal, dan gorengan kedua untuk membuat baluran telur dapat menempel pada pisangnya. Nah, setelah itu matang yang kedua kalinya, baru diisi kacang tengahnya. Iya, adonan. Iya. Tak hanya diberi isian kacang, Sanggara Balanda disiram dengan larutan gula kental untuk menambah rasa manis. Buat saya yang baru pertama kali coba Sanggara Belanda, ini cukup unik karena biasanya pisang goreng itu kan digoreng pakai tepung. Nah ini tuh enggak, Sanggara Belanda sebelum digoreng dilumuri dengan telur kuning baru digoreng. Dan memang sesuai dengan namanya Sanggara Belanda, kue khas Bugis ini terinspirasi dari bangsawan Belanda zaman dulu yang memanfaatkan sebegitu banyaknya pisang di Sulawesi Selatan, dimanfaatkan jadi olahan pisang seperti ini dan ditiru oleh masyarakat Bugis dan dijadikan menu andalan atau salah satu menu untuk berbuka puasa. Kebiasaan orang Makassar yang sering menamai makanan berdasarkan bentuk menjadikan pisang ini bernama Sanggara Balanda. Balanda karena bentuknya yang besar dan ada isian maupun topping kacang, mentega, keju atau coklat yang dianggap identik dengan Belanda. Sulawesi Selatan menjadi salah satu daerah penghasil pisang terbanyak di Indonesia. Maka tak heran, pisang adalah budaya di Sulawesi Selatan. Aneka kudapan hingga ritual tak pernah lepas dari pisang.